Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya beri judul Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan. Haleluya. Pernahkah terbesit di pikiran Anda, siapakah orang yang paling rendah hati di muka bumi ini? Ada banyak orang rendah hati di dunia ini. Tapi adakah yang paling rendah hati? Jika ada, serendah hati apakah orang tersebut sehingga bisa diberikan julukan seperti itu? Rendah hati adalah tidak sombong dan tidak angkuh. Suatu sikap menyadari keterbatasan, ketidakmampuan diri sendiri sehingga tahu diri dan tidaklah mengaku serta tidak pula menyombong. Tidak menyombongkan apa yang ia miliki karena tahu ada yang lebih baik dari dirinya sehingga terbiasa menyederhanakan dirinya sendiri dan bisa menghormati semuanya, tidak suka merendahkan siapapun. Jadi sesuai dengan ciri-ciri tersebut menurut Anda siapakah orang yang paling rendah hati di dunia ini? Kalau jawaban saya dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Dia juga pernah hidup di dunia ini menjadi sama seperti kita manusia. Loh, bukannya Tuhan itu adalah Allah yang maha sempurna, tidak punya cacat celah, kekurangan, kelemahan dan dosa sedikit pun, sehingga dia tidak perlu merendah kepada siapapun, justru kitalah yang harus merendah kepadanya. Waktu saya masih kecil dulu, saya juga pernah mempertanyakan tentang hal ini di dalam hati saya. Apakah Tuhan itu rendah hati? Ada banyak manusia rendah hati di dunia ini. Jadi apakah Tuhan itu juga rendah hati? Karena menurut saya saat itu dia adalah Tuhan yang hanya duduk-duduk di tahtanya dan sibuk memerintah serta menghukum manusia saja. Tapi ketika saya bertanya-tanya seperti itu, tiba-tiba ada yang bertanya balik di dalam hati saya yang masih kecil saat itu seperti ini. Nak, apakah kamu lupa bahwa aku pernah mati demi kamu dan semua umat manusia yang lahir di muka bumi ini? Lalu, adakah raja di dunia ini yang pernah menyerahkan nyawanya mati dengan cara sehina, semenyeramkan, semenyakitkan, dan setragis seperti yang pernah aku alami dulu itu demi menebus dosa semua umat manusia, agar kalian tidak binasa dan bisa memperoleh keselamatan cuma-cuma yang kekal dariku? Aku bisa menghindar karena aku adalah Tuhan, segala keputusan ada di tanganku. Tapi aku memilih untuk tetap mati bagi kebaikan kalian, anak-anakku yang sangat kukasihi. Jika manusia-manusia yang kuciptakan saja bisa rendah hati, bahkan sampai rela mati mengorbankan nyawanya demi orang lain, apalagi aku Tuhan. Akulah rendah hati itu. Dan jika ada manusia yang bisa rendah hati seperti aku itu, karena kalian kuciptakan serupa denganku. Jadi bukan karena banyak manusia yang rendah hati, maka Tuhan haruslah lebih rendah hati. Tapi karena Tuhan saja rendah hati, maka kita yang adalah ciptanya saja ini harus juga rendah hati. Setelah saya semakin dewasa dan mulai memiliki banyak masalah dan sering jatuh ke dalam dosa, saya pun semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus memang benar-benarlah rendah hati dan tidak ada yang rendah hati seperti Dia. Karena apa? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, pemilik ruang dan waktu, yang berkuasa atas segala ciptaannya dari tahta maha tingginya yang mulia. Mau rela turun dari singgasananya yang maha mulia itu dan kerajaannya yang sangat indah, nyaman ke dalam dunia yang kotor, penuh dosa ini, lahir di tempat yang hina, menjelma menjadi manusia yang punya keterbatasan, bisa merasakan sakit, bisa merasakan lelah dan sakit, dari keluarga yang miskin menjadi hamba yang melayani dalam kesederhanaannya dan rela mati dibunuh oleh orang berdosa, manusia ciptaannya sendiri. Hanya demi berusaha menyelamatkan kita dari maut kekal agar tidak terpisah selama-lamanya darinya. Nah, padahal kitalah yang bersalah, kita yang melanggar aturan, kitalah yang seharusnya menanggung hukuman kita sendiri. Kitalah yang pantas menerima hukuman darinya. Tapi justru dialah yang pembuat aturan itu yang mau menanggung hukuman kita, menggantikan posisi kita dan ikut merasakan semua kesusahan kita selama berada di dunia ini. Bahkan dia mau lebih menderita daripada kita. Karena dia tahu bahwa kita tidak bisa menyembuhkan dan menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga dia mau bersusah payah bertanggung jawab penuh atas kesalahan kita sampai titik darah terakhirnya. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti memperjuangkan keberadaan kita selama waktu kita di dunia ini masih belum habis. Bahkan hingga saat ini, di saat kita terjerat dalam masalah hasil dari perbuatan kita sendiri pun, dia mau ikut terlibat menyelesaikan masalah kita. Saat setiap kali kita bebal, selalu menyakiti hatinya, tidak mau bertobat dan tega meninggalkannya,
Dengan sabarnya dia juga masih tetap mau mengampuni kita dan setia menunggu kita dengan bujukan demi bujukan, rayuan demi rayuan, agar kita datang kembali kepadanya untuk memulihkan kita, memberkati kita, bahkan memakai kita yang belum sempurna ini secara total. Di saat kita sepertinya sudah tidak ada harapan lagi dan dunia tidak menginginkan kita, masih ada Dia yang paling mengerti isi hati kita, tetap mencintai kita dengan tulus, memandang kita istimewa, melihat potensi baik dalam diri kita, dan memiliki pengharapan yang besar untuk kita. Dialah sumber pengharapan yang bisa mengangkat hidup kita. Dia bukan hanya yang paling rendah hati, tapi juga pahlawan yang paling berjasa yang pernah hidup di muka bumi ini, yang pernah ada, pernah tinggal di dunia ini. Dan kita harus bangga, karena pahlawan sejati itu adalah Bapa kita. Di sini kita dapat melihat ciri-ciri orang rendah hati lainnya dari Yesus Kristus. Ia sabar, ia ramah, ia setia, ia tidak arogan semena-mena, ia tidak egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia adil, ia mau memberi, ia mau berkorban, ia mau mengalah, ia mau mengampuni, ia mau bermurah hati, ia mau berubah, ia mau taat kepada kehendak Bapa. Dan ilah-ilah lain tidak dapat bisa membuktikannya sama sekali. Hanya sekedar kata-katanya saja. Tidak seperti Tuhan Yesus Kristus yang sampai turun ke dalam dunia memberikan teladan yang sempurna secara langsung kepada kita semua. Jadi, jika ada yang bertanya siapakah orang yang paling rendah hati di dunia ini, jawabannya tetap kembali lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah jawabannya, karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas kerendah hatian-Mu selama ini Tuhan bagi kami. Kami bisa ada sampai detik ini semuanya karena kasih, setia dan anugerah-Mu saja Tuhan. Ajar kami terus anak-anak-Mu ini untuk tetap rendah hati seperti Engkau Tuhan yang rendah hati Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, pakai kami terus menjadi alat kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Selamatkan semua orang, berkati semua orang Tuhan, terutama umat-umat-Mu yang tahu berharap akan Engkau Tuhan. Berkati dan pulihkan Indonesia juga Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.